إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari akhir kelak. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat media sosial dan berita akhir-akhir ini, maka tidak asing lagi di telinga, di mata kita bahwa kita banyak mendapatkan berita-berita seputar kriminalitas. Entah itu pembegalan, pencurian, pembunuhan, atau bahkan bunuh diri itu sendiri. Baik bunuh diri dilakukan sendirian ataupun dengan mengajak keluarganya. Jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di negeri kita yang kita cintai. Dan kalau kita pelajari lebih dalam, kalau kita selidiki, kalau kita telisik lebih dalam, maka kita akan mendapatkan salah satu sebuah kesimpulan bahwa di antara salah satu penyebabnya adalah keterlibatan para pelakunya dengan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterlibatan pelakunya dengan perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minum minuman keras atau bermain judi. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh fenomena perjudian, khususnya judi online, merupakan fenomena yang sangat disayangkan dan sekaligus harus mendapatkan perhatian oleh kita sebagai seorang muslim, di mana tersebarnya akses situs judi online, merebaknya permainan online
judi dan semisalnya, pada akhirnya dapat menyeret saudara kita sesama muslim atau bahkan keluarga kita sendiri terjerat, terjerumus, tergoda dan terperosok kepada perbuatan maksiat ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti terkait permasalahan judi. Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebab kenapa dilarang. Sebagaimana salah satu firman-Nya yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat yang ke-90, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minum khamr, maisir, judi, wal ansab, menghidangkan sesuatu kepada berhala, mempersembahkan sesuatu kepada berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, itu semuanya termasuk perbuatan syaitan yang hendaknya kalian jauhi, la'allakum tuflihun, sehingga agar kalian beruntung. Perhatikan akhir dari ayat ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja di antara kita, siapa saja di antara kaum muslimin yang menjauhi perbuatan-perbuatan ini, pasti dia akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya siapapun yang melakukan perbuatan ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan, yang ada kerugian demi kerugian. Catat itu. Walaupun sebagian pelakunya kita mendapatkan keuntungan, mungkin satu kali, dua kali, kesananya akan mendapatkan kerugian-kerugian, dan bahkan bisa sampai menyebabkan dia bunuh diri. Dan ini banyak terjadi. Jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan syaitan, termasuk perjudian, termasuk main judi. Itu adalah salah satu perbuatan syaitan yang syaitan gunakan untuk menjebak, untuk menipu manusia. Itu adalah tipu daya syaitan bagi orang-orang yang memang menginginkan kekayaan, menginginkan harta dalam waktu yang sangat singkat. Itu merupakan tipu muslihat bagi orang-orang yang lalai dari mana dia mendapatkan hartanya, orang-orang yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sabda, "La tazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'alu an arba'a," kama qala sallallahu. Sungguhnya telapak kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara, di antaranya min aina iktasaba wa aina anfaqa, di antaranya dari mana dia mendapatkan harta dan untuk apa dia belanjakan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat yang lain, pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-188, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil. Kita tahu dalam dunia perjudian ada yang mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan ada yang mendapatkan kerugian dan keuntungan, di mana mereka membayarkan sejumlah uang yang sama, namun pada akhirnya uang tersebut akan diambil oleh pemenangnya. Dan ini hakikat dari makan harta orang lain dengan cara yang batil, yang sebagaimana Al-Quran telah sebutkan. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengingatkan kita tentang perbuatan tersebut. Allah pun menyebutkan tentang dampak negatif dari perbuatan-perbuatan tersebut, di mana perjudian dan yang semisalnya merupakan salah satu pintu
yang akan mendatangkan permusuhan, pertikaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-91, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan bermaksud untuk menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kalian dengan sebab minum khamr, dengan sebab bermain judi, dan sesungguhnya perbuatan tersebut akan menghalangi kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan akan menghalangi kamu untuk melakukan salat, untuk melaksanakan salat. Dan kita bisa saksikan orang-orang yang bermain judi, orang-orang yang minum khamr sangat jauh dari berzikir kepada Allah, sangat jauh dari salat. Fahal antum muntahun, kapan kalian berhenti? Tidak akan segera kalian berhenti, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat realita, maka benarlah firman Allah yang mulia ini, di mana kita menyaksikan kriminalitas, kekerasan, permusuhan, kebencian itu disebabkan oleh perkara-perkara yang demikian. Dan ini merupakan salah satu musibah yang sangat memang diinginkan oleh syaitan. Syaitan ingin memecah belah manusia, ingin memecah belah kaum muslimin. Karena kalau sudah terjadi demikian, maka akan terbuka pintu-pintu kemaksiatan yang lainnya. Dan ini merupakan salah satu kegembiraan dari syaitan. Dan kita tahu syaitan adalah musuh terbesar bagi kita, bagi seorang muslim. Maka jangan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judi ataupun judi online pada zaman ini merupakan salah satu fitnah. Dan kita dapat menghindari, mewaspadai, mengingatkan diri kita pribadi, mengingatkan teman-teman, orang-orang yang kita sayangi, saudara yang kita sayangi, agar tidak mendekat-dekat dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang gampang untuk diakses, gampang untuk didapatkan, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Video online bertebaran, permainan online bertebaran, pinjol bertebaran. Ini harus kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa salawatuhu wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ahbarihi. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyelamatkan kita dari fenomena yang seperti ini, melainkan ketauhidan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyelamatkan kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita dari fenomena, dari fitnah zaman yang sedemikian berat pada hari ini, melainkan bertauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah, dengan meyakini bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki, yang menganugerahkan, yang telah mencatat, mentakdirkan setiap rezeki bagi kita, maka dia akan tenang. Dia akan mencukupkan dengan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal seberapa besar usaha yang dia lakukan. Tinggal memaksimalkan usaha, karena dia telah meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang telah menganugerahkan rezeki, Allah yang telah mencatat, Allah yang telah membagi-bagikan rezeki. Tidaklah kita ingat hadis Nabi SAW ketika menceritakan tentang ruh yang akan ditiupkan ke dalam janin seorang ibu. Maka di sana malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fayu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk memerintahkan kepada malaikat dengan 4 perkara, dengan 4 perintah. Di antara yang dikatakan rezeki, telah dituliskan rezekinya untuk calon manusia tersebut. Dan juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah binatang melata satupun di bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezekinya.
telah Allah catatkan rezekinya. Ingat, binatang melata yang tidak punya akal, yang hanya mungkin punya insting, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki, apalagi kita, apalagi manusia, apalagi orang yang beriman. Dan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rezeki. Tidaklah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, cukup bagi dia. Maka janganlah kekhawatiran kita kepada rezeki atau ketakutan kita kepada rezeki membuat kita terjatuh terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah, termasuk perjudian. Maka kalaupun itu bukan untuk kita ingatkan saudara-saudara kita ingatkan keluarga kita ingatkan teman-teman kita akan salah satu fitnah yang berbahaya di zaman ini, yaitu judi ataupun judi online. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan pada khutbah yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.